Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Silmi Kafah dengan NIM 23811301441. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori komunikasi pembelajaran di era digital dunia cyber. Dalam tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Yeti Nur Izati MSI. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang dahulu didominasi oleh tatap muka kini berkembang menjadi pembelajaran digital yang memanfaatkan berbagai platform daring. Dalam situasi ini, pemahaman terhadap teori-teori komunikasi menjadi sangat penting agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna. Teori pertama adalah teori komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan dalam proses pembelajaran. Bentuknya dapat berupa ceramah, presentasi, instruksi, arahan, serta kegiatan tanya jawab. Sementara itu, komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, gestur, dan pengaturan jarak fisik. Dalam pembelajaran digital, kedua bentuk komunikasi ini harus digunakan secara seimbang agar pesan yang disampaikan guru dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Teori kedua adalah teori komunikasi interpersonal. Teori ini menekankan pentingnya hubungan yang responsif dan empatik antara guru dan peserta didik. Komunikasi interpersonal yang baik dapat membangun kepercayaan, menciptakan keterbukaan dalam bertukar informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta membantu menyelesaikan konflik yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Di era digital, komunikasi interpersonal tetap diperlukan meskipun interaksi dilakukan melalui media teknologi. Selanjutnya adalah teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, seseorang belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi dan interaksi sosial dengan orang lain. Dalam pembelajaran digital, peserta didik dapat belajar melalui video pembelajaran, diskusi daring, maupun pengamatan terhadap perilaku guru dan teman-temannya. Konsep pemodelan, kolaborasi, dan penguatan menjadi bagian penting dalam teori ini. Teori berikutnya adalah teori konstruktivisme. Teori ini memandang bahwa peserta didik bukan sekedar penerima informasi, melainkan individu yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman belajar. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, mendorong refleksi, diskusi, serta pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Selanjutnya, terdapat teori komunikasi efektif. Teori ini menekankan bahwa komunikasi yang baik harus memiliki kejelasan pesan sesuai dengan karakteristik audien, melibatkan interaksi aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta dilandasi oleh empati dan keterbukaan. Dalam pembelajaran era digital, komunikasi efektif menjadi kunci keberhasilan karena guru dan peserta didik sering berinteraksi melalui media teknologi yang memiliki berbagai keterbatasan. Teori terakhir adalah teori konstruksi pengetahuan sosial. Teori ini menggabungkan unsur konstruktivisme dan pembelajaran sosial.
Pengetahuan tidak hanya dibangun secara individu, tapi juga melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain. Diskusi kelompok, forum daring, kerjasama proyek, dan pertukaran perspektif merupakan contoh penerapan teori ini dalam pembelajaran digital. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu peserta didik membangun pemahaman secara bersama-sama. Komunikasi yang efektif memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pertama, komunikasi membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik serta mengurangi kebingungan dan miskonsepsi. Kedua, komunikasi dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pemberian tugas yang jelas, umpan balik yang positif, dan lingkungan belajar yang mendukung. Ketiga, komunikasi yang baik mampu membangun hubungan positif antara guru dan peserta didik berlandaskan empati, jujur, dan kepedulian. Selain itu, komunikasi yang efektif juga berfungsi memberikan umpan balik yang bermakna, membantu mengatasi hambatan belajar, serta mendorong refleksi dan pengembangan diri peserta didik. Dengan komunikasi yang baik, peserta didik dapat mengenali kekuatan dan kelemahannya, meningkatkan motivasi belajar, serta menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Sebagai kesimpulan, teori-teori komunikasi pembelajaran di era digital memberikan landasan penting bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Dengan memahami teori komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi interpersonal, pembelajaran sosial, konstruktivisme, komunikasi efektif, dan konstruksi pengetahuan sosial, seorang pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi saat ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Yeti Nur Izati MSI dan seluruh teman-teman mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.